Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena meluangkan waktunya untuk menepati jadwal perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan tema atau bab kepuasan kerja. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang kelima ya, materi pertemuan kelima yaitu kepuasan kerja. Jadi beberapa orang di kelas ini saya lihat tadi baru 19 orang yang mendownload materi. Lalu saat ini yang online masih 12 orang. Jadi untuk itu sambil menunggu rekan-rekannya semua dan ketepatan waktu, kita mulai saja untuk pembahasan pada materi manajemen sumber daya manusia, yaitu subbab kepuasan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, rahmat, hidayat, serta kesehatan yang melimpah untuk kita bersama-sama hari ini dalam rangka menjalani proses perkuliahan dengan baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang kepuasan kerja. Apa tujuan dari materi ini? Jadi setelah mahasiswa mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Jadi yang pertama itu adalah konsep dasar dan definisi kepuasan kerja. Komponen perilaku merupakan perilaku karyawan atau lebih sering kecenderungan yaitu perilaku sikap terhadap pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja karyawan juga menjadi nyata oleh fakta bahwa ia mencoba untuk mengikuti pekerjaan secara teratur, bekerja keras, dan berniat tetap menjadi anggota organisasi untuk waktu yang cukup lama. Dibanding komponen kognitif dan afektif dari kepuasan kerja, komponen perilaku ini sedikit informatif karena sikap tidak sesuai. Jadi karena sikap tidak selalu sesuai dengan apa yang dilakukan. Seperti seseorang tidak suka dengan pekerjaannya, tetapi tetap sebagai karyawan karena alasannya pasti finansial, ya, karena kebutuhan hidup. Menurut pendekatan karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja itu ditentukan terutama oleh sifat pekerjaan karyawan atau oleh karakteristik organisasi di mana mereka bekerja. Kepuasan kerja ini sangat ditentukan oleh perbandingan apa yang pekerjaan berikan untuk karyawan atau orang yang bekerja dan apa yang perusahaan atau institusi berikan untuk dia bekerja, ya, untuk pekerjaannya. Pada dasarnya kepuasan kerja ini merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan pastinya dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu, ya. Jadi kepuasan kerja itu tergantung dari individu masing-masing bagaimana mereka menanggapi hal tersebut. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan karyawan, maka pastinya akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Jadi kepuasan kerja ini merupakan respon yang afektif atau emosional terhadap
berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja ini bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Jadi di sini kita mengacu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia dan berbagai studi tentang upaya apa yang diusahakan atau diupayakan dari pihak manajemen atau kantor ataukah institusi atau perusahaan. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja ini tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku yang negatif. Pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Sebaiknya karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik. Jalan pintu sama ngambil uji, Bu. Mohon ini ya, dinonaktifkan dulu semua ini mic-nya kalau kita sedang melaksanakan perkuliahan. Jadi pada prinsipnya itu manajer seharusnya peduli akan tingkat kepuasan kerja. Dari dalam organisasi mereka sekurang-kurangnya dengan 3 alasan. Yang pertama itu ada bukti yang jelas bahwa karyawan yang tidak puas lebih sering melewatkan kerja dan lebih besar kemungkinan mengundurkan diri. Yang kedua itu adalah telah dipergerakkan bahwa karyawan yang puas mempunyai kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Yang ketiga itu adalah kepuasan pada pekerjaan. Di sini pada hakikatnya kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau senang bekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka otomatis orang tersebut akan puas terhadap pekerjaan yang digelutinya sendiri dan akan menimbulkan kepuasan kerja. Pada tahun 2009, Edi Sutrisno mengemukakan dalam As'ad ya bahwa penelitian di bidang kepuasan kerja terdapat 3 macam arah, yaitu yang pertama adalah usaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan kerja serta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui hal tersebut dapat menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar karyawan bisa lebih bergairah dan merasa bahagia dalam bekerja. Yang kedua itu adalah usaha untuk melihat bagaimana dampak dari kepuasan kerja terhadap sikap dan tingkah laku karyawan, seperti produktivitas, absentisme, kecelakaan kerja, labor turnover, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui hal tersebut, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memotivasi karyawan serta mencegah kelakuan-kelakuan yang dapat merugikan. Yang ketiga itu adalah dalam rangka usaha mendapatkan rumusan yang lebih tepat dan bersifat komprehensif mengenai kepuasan kerja. Jadi di dalam kepuasan kerja itu terdapat berbagai macam pengertian ya. Salah satunya itu begini, istilah kepuasan itu merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Itu menurut Sutrisno. Lalu kepuasan kerja ini dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaan. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya, begitupun juga sebaliknya, seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah akan memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Jadi ketika kita memiliki kepuasan kerja yang tinggi, pastinya akan mengarah kepada semangat-semangat, ya, motivasi-motivasi
yang dilakukan untuk lebih giat dalam bekerja. Begitupun tadi sebaliknya, ketika kepuasan kerja itu kita tidak puas dalam bekerja, maka otomatis tidak akan menimbulkan inovasi-inovasi ataukah semangat-semangat, motivasi-motivasi di dalam bekerja. Lalu pengertian selanjutnya kepuasan kerja itu Hantula ya pada tahun 2015. Hantula ini mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan tanggung jawab pemimpin untuk mempertahankan karyawan dan organisasinya. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah menciptakan organisasi yang secara psikolog memuaskan karyawannya. Siagian, ya, jadi ini siagian juga ya. Siagian ini biasa dijadikan referensi, ya. Jadi salah satu referensi yang biasa dijadikan pada materi atau dalam penulisan karya ilmiah, jurnal maupun tugas akhir skripsi itu biasa merujuk pada siagian. Siagian ini merupakan ahli ya atau pakar ekonomi. Jadi siagian di sini mengatakan bahwa apabila seseorang dalam pekerjaannya mendapat otonomi bertindak seperti melakukan variasi pekerjaan, memberikan sumbangan penting dan keberhasilan organisasi dan memperoleh umpan baik dari hasil pekerjaan yang dilakukannya, maka pegawai akan terpuaskan. Ya. Jadi di sini juga pemerintah ini telah menuangkan ya salah satu indikator kepuasan kerja, yaitu adalah memberikan insentif, ya insentif kepada pegawai. Ada insentif, ada itu biasa tunjangan-tunjangan, itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya. Lalu menurut Dadang pada tahun 2013 kepuasan kerja itu merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja di sini mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Lalu menurut Morehead ya, Morehead dan Griffin ini juga biasa dijadikan referensi ya pada pengambilan judul ya, pada pengambilan judul mahasiswa. Biasanya sih kita mengajukan judul itu disertai dengan beberapa alasan-alasan yang kuat untuk menguatkan tugas tersebut. Jadi ini salah satu ahli yang bisa dijadikan referensi ketika nantinya ke depan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa ingin melakukan penelitian yang membahas tentang kepuasan kerja. Ya. Jadi bisa dijadikan ini Morehead dan Griffin. Jadi Morehead dan Griffin itu mengungkapkan bahwa seorang karyawan yang merasa puas cenderung lebih jarang absen, memberikan kontribusi positif, dan bertahan di perusahaan ataukah di tempat kerjanya. Begitupun sebaliknya, karyawan yang tidak merasa puas mungkin lebih sering absen. Di sini dapat mengalami stres yang mengganggu rekan kerja dan mungkin secara terus-menerus mencari pekerjaan lain. Jadi di sini dalam pengertian ini absen itu dinyatakan, jadi bukan seperti pengertian kita ya, absen itu yang selama ini kita ketahui absen adalah pergi mengabsen. Nah kalau yang realita itu absen adalah tidak hadir. Jadi absen itu tidak hadir, ya, bukan hadir. Absen itu tidak hadir. Oke, lalu Avandi pada tahun 2018 dia juga mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan.
Di sini secara konseptual kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti penempatan kerja, struktur organisasi, kondisi kesehatan, dan tingkat pendidikan pegawai. Itu menurut Mangkunegara. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tentang definisi kepuasan kerja, kita di sini dapat menyimpulkan ya bahwa kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individu. Ya. Jadi kepuasan kerja itu adalah hal yang bersifat individu, tergantung dari bagaimana karyawan atau anggota organisasi atau pegawai menanggapi, bagaimana caranya dia menanggapi bahwa apakah kontribusi saya kepada tempat kerja atau kepada perusahaan telah diseimbangkan dengan apa yang saya harapkan. Begitupun sebaliknya, ya. Jadi di sini tergantung dari individu masing-masing. Orang akan merasa puas ketika keinginannya tercapai, dan perusahaan juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan karyawannya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya di sini kepuasan kerja itu pastinya ada dalam diri seseorang. Jadi itu tergantung dari orang itu sendiri ya. Lalu pada dasarnya itu kepuasan kerja ini merupakan hal yang bersifat individu ya. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya sendiri. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Jadi semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka pastinya semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu itu, maka pastinya akan semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakannya. Lalu ada beberapa teori tentang kepuasan kerja, ya. Yang pertama itu adalah Sharma dan Chandra pada tahun 2004 menyatakan bahwa kepuasan kerja ini dapat diterangkan oleh teori need fulfillment, ya, teori equity dan teori disperansi. Lalu ada juga teori motivasi two factor dan teori social reference group. Jadi menurut Sharma ada 5 teori kepuasan kerja. Yang pertama itu adalah teori need fulfillment ya. Jadi teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Pegawai atau karyawan pastinya akan puas jika mereka mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Jadi di sini artinya semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, maka semakin puas pegawai tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika keinginan pegawai ini tidak terpenuhi, maka dia akan secara otomatis tidak akan terpuaskan oleh pekerjaan yang telah dilakukan. Semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, maka semakin puas pegawai ya tadi. Begitupun sebaliknya. Jadi ada hubungan langsung yang positif antara kepuasan kerja dan kepuasan aktual terhadap kebutuhan yang diharapkan. Lalu yang kedua itu menurut Sharma dan Chandra teori tentang equity. Jadi teori tentang equity atau keadilan. Jadi pada prinsipnya teori ini mengemukakan bahwa orang-orang akan merasa lebih puas sepanjang mereka merasa ada keadilan. Keadilan di sini adil itu tak mesti sama ya, adil tak mesti sama. Artinya
di sini sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh individu masing-masing. Jadi perasaan equity dan inequity dapat diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang pastinya selevel atau sekelas. Misalnya kita sama-sama staf atau di kantor kita sama-sama pimpinan, ya begitu. Teori ini mengidentifikasi equity dalam 3 bagian. Jadi dalam teori equity tadi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah input, ya ada input. Nah, jadi di sini input merupakan sesuatu yang berharga yang dirasakan oleh karyawan sebagai masukan untuk menunjang pekerjaannya, seperti yang pertama pendidikan, pelatihan, alat pekerjaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah outcomes, ya. Outcomes adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan pegawai sebagai dari hasil pekerjaannya, seperti bisa gaji, status, pengakuan atas prestasi kerjanya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah comparisons person, ya. Jadi comparisons person ini merupakan perbandingan antara input dan outcomes yang diperoleh. Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil dari perbandingan antara input output dirinya dan input output pegawai lainnya. Nah, maka itu disebut dengan comparisons person. Jika perbandingan tersebut adil, maka pegawai puas, demikian pula dengan sebaliknya. Lalu teori yang ketiga itu adalah teori diskrepansi, ya. Jadi ada di sini, ya. Jadi teori diskrepansi ini merupakan teori yang menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang bisa dilakukan dengan memberikan dorongan menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan. Kepuasan kerja di sini tergantung pada disparasi atau ekspektasi, ya. Ekspektasi, needs atau values, ya, dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaannya. Sikap pegawai terhadap pekerjaannya ini pastinya tergantung ketidaksesuaian yang dirasakan. Lalu faktor yang keempat itu adalah teori motivasi, ya. Jadi teori motives 2 faktor atau 2 factor, ya. Jadi teori ini terdapat 2 faktor pengukur kepuasan dan ketidakpuasan pegawai. Yakni yang pertama itu adalah faktor maintenance, ya. Jadi faktor maintenance ini merupakan faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah, meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan sosial di antara rekan kerja dengan atasan dan bawahan. Lalu ada juga keamanan bekerja, lalu kondisi pekerjaan. Yang kedua itu adalah faktor motivator. Faktor motivator di sini menyangkut dengan kebutuhan psikolog pegawai. Faktor ini akan berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi pegawai yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaannya, seperti prestasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kelima itu adalah teori social reference group. Jadi teori ini hampir menyerupai dengan teori needs fulfillment. Namun perbedaannya ini terdapat pada bahwa dalam teori ini harapan, keinginan, serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai
individu yang independen. Menurut teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang akan pastinya merasa lebih puas terhadap pekerjaannya. Begitupun juga sebaliknya ya, ketika tidak sesuai dengan harapan, tidak ada kepentingan, pastinya akan menimbulkan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Pada hakikatnya, individu ini tidak selamanya mengikuti apa yang diputuskan kelompok. Ada kalanya individu ini bersikap independen. Lalu indikator kepuasan kerja, ya, indikator kepuasan kerja. Jadi ada beberapa indikator kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama itu Smith dalam Munandar, bahwa dia menyatakan bahwa terdapat 5 indikator kepuasan kerja, yakni yang pertama itu adalah kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah kesempatan terhadap gaji. Lalu yang ketiga itu adalah kesempatan promosi. Lalu yang keempat adalah kepuasan terhadap supervisi. Lalu yang kelima adalah kepuasan terhadap rekan sekerja. Ya. Lalu menurut Wexel dan Yukley, dia menyatakan berbeda ya. Jadi berbeda dengan hal yang tadi yang menyatakan Smith ad al. Ini tadi. Jadi Smith ini dalam Munandar tadi menyatakan bahwa hanya ada 5 ya. Sedangkan di sini Wexel dan Yukley ini menyatakan ada 7 indikator ya. Untuk kepuasan kerja. Yang pertama itu menurut Yukel tadi ini, Wexel dan Yukel, yang pertama itu kompensasi. Lalu yang kedua supervisi. Yang ketiga itu pekerjaan. Yang keempat itu hubungan dengan rekan kerja. Yang kelima itu adalah kondisi kerja. Yang keenam itu adalah kesempatan memperoleh perubahan status. Yang ketujuh adalah keamanan dalam bekerja. Jadi di dalam materi yang saya berikan ini pastinya banyak teori-teori yang saya komparasi itu ketika Anda nanti meneliti ataukah Anda melakukan menjawab sebuah tugas, bisa mengambil referensi-referensi dari materi-materi yang saya berikan. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah serta lebih membuat mahasiswa mampu menganalisis dalam penelitian ini teori apa yang berkaitan dengan tugas yang diberikan ke saya, ya. Jadi begitu. Lalu menurut Apandi, ya, ada juga ini menurut Apandi ini indikator kepuasan kerja itu ada 5 ya. Apandi juga mengatakan bahwa indikator kepuasan kerja itu ada 5. Yang pertama itu pekerjaan. Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. Lalu yang kedua itu adalah upah jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan Ami. Yang ketiga itu adalah promosi. Lalu keempat pengawasan seseorang terhadap pekerjaannya. Lalu yang kelima itu adalah rekan kerja, ya. Jadi rekan kerja yaitu seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Artinya di sini dapat menimbulkan kepuasan kerja. Baik, kita lanjut. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Jadi di sini juga banyak faktor ya. Jadi saya mengambil beberapa referensi dari berbagai faktor untuk materi ini. Yang pertama itu adalah
menurut Bloom dalam As'ad pada tahun 2001, dia menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama itu adalah menurut Bloom tadi di sini adalah faktor individual. Jadi faktor individual ini meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. Lalu yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan dalam berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Lalu yang ketiga itu adalah faktor utama dalam pekerjaan. Jadi faktor utama dalam pekerjaan di sini meliputi upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, lingkungan kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial dalam pekerjaan, ketepatan dalam terhadap kecakapan kerja, hubungan sosial tadi ini ya, lalu ketepatan dalam menyelesaikan konflik antara manusia dengan antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan dengan pimpinan dan lain sebagainya. Lalu yang menyangkut dengan pribadi maupun tugasnya. Lalu pendapat lain juga ada dinyatakan oleh Glimmer. Ya, Glimmer ini menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini, yang pertama itu adalah kesempatan untuk maju. Jadi yang kedua adalah keamanan dalam bekerja. Yang ketiga itu adalah gaji atau penghasilan. Yang keempat itu adalah perusahaan dengan manajemen. Lalu yang kelima itu adalah pengawasan. Ya. Yang keenam itu adalah faktor intrinsik. Yang ketujuh adalah kondisi kerja. Yang kedelapan adalah aspek sosial dalam bekerja. Lalu yang kesembilan itu komunikasi, dan yang kesepuluh adalah fasilitas. Jadi ketika kita melihat beberapa pandangan-pandangan tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini, pasti menurut beberapa ahli ini jarang yang sama, ya, karena kita ketahui bersama setiap penelitian pasti akan menghasilkan apa-apa yang terupdate atau bahan-bahan penelitian yang terupdate. Ya. Jadi banyak sekali untuk kepuasan kerja ini dari materinya. Lalu gimana sih pengukuran kerja? Pengukuran dalam kepuasan kerja. Robbins pada tahun 2003, Robbins ini menyatakan bahwa pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu dengan Single Global Rating Method, atau biasa disingkat dengan SGRM, ya, yang mengukur sikap kerja seseorang terhadap pekerjaan. Dan yang kedua itu adalah Summation Score Method, atau biasa disingkat dengan SCM, yang mengukur tentang pengenalan tugas kerja dan beban kerja, lingkungan kerja, hubungan supervisi, kesempatan promosi karir, dan hubungan dengan relasi kerja. Adams, ya, jadi Adams juga dalam As'ad pada tahun 2005 dia menyatakan bahwa prinsip dari teori kepuasan kerja adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah seseorang merasakan adanya keadilan atau equity atau tidak atas sesuatu situasi. Perasaan keadilan, equity dan inequity ini atas suatu situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat yang lain. Menurut teori elemen-elemen dari equity ada 3, yaitu yang pertama adalah input, ya, lalu outcomes, lalu comparison dan equity. Nah, itu tadi sama yang saya jelaskan waktu pertama. Lalu kepuasan kerja ini dapat diukur melalui itu tadi ya, SGRM dan SCM. Nah, itu ada beberapa
metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Lalu berbeda dengan Wallace dan Stefani dalam Yusuf pada tahun 2010. Dia mengungkapkan bahwa pengukuran kepuasan kerja ini dapat menggunakan metode NSQ, ya, atau Needs Certification and Questionnaire, ya, yang telah dimodifikasi penulis dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hubungan baik dari lingkungan akademik, lalu kemampuan utilitas, lalu kebijakan kesejahteraan, yaitu menurut Adam tadi, ya, menurut Adams. Lalu apa saja sih dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja? Jadi dampak perilaku kepuasan dan ketidakpuasan kerja ini telah banyak diteliti dan dikaji. Beberapa hasil penelitian tentang dampak kepuasan kerja terdapat produktivitas, ya. Jadi banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, ya, tentang kepuasan kerja terhadap produktivitas, ketidakhadiran dan keluarnya pegawai, dan dampak terhadap kesehatan. Yang pertama itu adalah dampak terhadap produktivitas. Pada mulanya, orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. Hubungan antara produktivitas dan kepuasan kerja sangat kecil. Produktivitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor moderator di samping kepuasan kerja. Lalu produktivitas yang tinggi akan menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik ini, ya, dan ganjaran ekstrinsik yang diterima, ya, apakah adil, wajar atau tidak wajar. Lalu ada juga nih dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. Jadi ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban-jawaban yang secara spontan sifatnya, dan dengan demikian kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Organisasi ini akan melakukan upaya yang cukup besar untuk menahan orang-orang ini dengan jalan menaikkan, biasanya ya, dengan jalan menaikkan upah, gaji, memberikan pujian, pengakuan, bahkan sampai dengan memberikan kesempatan untuk promosinya ditingkatkan, ya. Lalu yang ketiga itu adalah dampak terhadap kesehatan. Salah satu temuan yang penting dari kajian yang dilakukan oleh Korsner dalam Munandar, dia mengatakan bahwa tentang kesehatan mental dan kepuasan kerja ialah untuk semua tingkat jabatan, persepsi dari tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka ini menuntut penggunaan efektif dan kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi. Meskipun jelas bahwa kepuasan kerja ini berhubungan dengan kesehatan, hubungan kausalnya itu masih tidak jelas, diduga, ya. Jadi di sini masih diduga bahwa kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental, dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja ini dapat mungkin saling mengukuhkan sehingga peningkatan dari yang satu dapat meningkat yang lain, dan sebaliknya yang satu mempunyai akibat yang negatif juga pada yang lainnya. Kepuasan kerja ialah untuk semua tingkatan jabatan, persepsi dari tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka menuntut penggunaan efektif dan kecakapan mereka berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi, dan sebaiknya yang satu mempunyai akibat yang negatif juga pada sisi lainnya, ya. Jadi itu tadi ada materinya, ya. Jadi untuk sesi materi ini, untuk pertemuan kelima ini cukup sampai di sini, ya, untuk materinya. Jadi saya buka untuk kita sama-sama berdiskusi.
ada baiknya kita berdiskusi hari ini membahas tentang kepuasan kerja. Jadi pada dasarnya kepuasan kerja itu berasal dari individunya, ya. Bagaimana perasaan seseorang di dalam bekerja, apakah dia sudah puas dengan hasil pekerjaan dan apakah perusahaan ataukah organisasi telah memberikan apa yang membuat dia puas di dalam bekerja. Seperti tadi saya katakan bahwa pemerintah ini telah mengatur regulasi-regulasi untuk membuat nyaman dari pekerjaannya, dari pekerja atau dari pegawai, seperti memberikan insentif itu dapat menghasilkan kepuasan kerja, dikarenakan apa yang pegawai kerjakan itu dibayarkan juga di luar gaji pokok oleh pemerintah. Ya. Begitupun dengan karyawan swasta. Karyawan swasta di sini pastinya lebih merasa terpuaskan dengan pekerjaannya karena ukuran internal dari perusahaan itu tergantung dari perusahaan tersebut, berbeda dengan pemerintahan. Jika pemerintahan itu pastinya melalui tingkatan-tingkatan tersendiri. Seperti yang pertama umpamanya mau akan ditetapkannya kinerja, ya, kinerja dari pegawai tersebut. Namun pada hakikatnya dia itu melalui banyak proses, ya, banyak proses, seperti umpamanya di DPR kita menetapkan bahwa insentif pegawai itu 100.000 per hari, namun di DPR diturunkan menjadi 80.000, ya. Jadi beda dengan perusahaan. Perusahaan ketika sudah menetapkan pastinya akan mengabulkan apa yang menjadi ketetapan tersebut. Mungkin ada beberapa yang bisa diceritakan di tempat kerja masing-masing tentang kepuasan kerja. Apakah di perusahaan tersebut atau instansi tersebut telah membuat Anda puas dalam bekerja, faktor-faktor apa saja yang menghambat Anda bekerja, mendapatkan kepuasan kerja. Ini bisa nanti dijadikan menjadi studi kasus, ya. Studi kasus di sini Anda nantinya bisa untuk membuat karya tulis Anda menggunakan variabel kepuasan kerja. Misalnya di sini siapa ya? Nur Ramlan. Halo Nur Ramlan. Ya Pak. Nur Ramlan kerja di mana? Di Kanwil Kemenak Pak. Seperti Nur Ramlan ini kerja di Kanwil Kemenak. Bagaimana kondisi yang ada di sana? Apakah Anda terpuaskan berdasarkan variabel-variabel tadi yang telah kita dengarkan bersama? Kenapa Pak? Apakah di sana Anda telah menemukan kepuasan dalam bekerja? Untuk sementara Pak belum terlalu karena masih Pak, sementara berproses. Justru dari proses itu akan timbul sebenarnya kepuasan kerja. Artinya apakah apa yang Anda berikan, kan ini kan tergantung dari individu, ya. Apakah apa yang Anda berikan terhadap kementerian agama telah diwujudkan juga oleh Kementerian Agama untuk Anda. Contohnya, umpamanya Anda diberikan suatu tanggung jawab dalam kepanitiaan, umpamanya menjadi seorang sekretaris panitia, ya. Di dalam kepanitiaan itu biasanya ada honorium, ya, atau honor yang diberikan. Itu kan termasuk salah satu indikator dari kepuasan kerja. Apakah sudah sesuai menurut Anda dengan pekerjaan Anda? Itu Pak kalau yang itu Pak sudah sesuai. Berarti ada faktor lain, ya. Berarti ada faktor lain, ya. Iya Pak, kalau untuk
honor gaji per bulan dan gaji tambahan ya. Saya anggap sudah sesuai, Pak. Oh gitu ya. Berarti nantinya ini siapa? Nur Ramlan ini sudah tidak bisa mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai pada Kementerian Agama, karena Anda sudah terpuaskan dan teman-teman lain Anda juga pasti sudah puas. Ketika Anda sudah puas dalam bekerja, mungkin saja teman Anda belum puas. Iya, Pak. Oke, terima kasih Nur Ramlan. Kalau ini Yogi Sahrul kerja di mana? KPD, Pak. Mana? BPKPD. BPKPD. Keuangan itu dia? Apakah? Iya, Pak. Iya. Oh, keuangan. Iya, Pak. Iya. Nah, di sini ini yang menarik sebenarnya di keuangan. Karena kalau kita lihat dari namanya ini di keuangan, pasti mindset kita ini di sana banyak uang, padahal tidak ya. Ada uang banyak orang. Pak, betul. Ya. Nah, justru di sana itu beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi ya. Ramlannya siapa? Yogi ya. Beban kerja yang tinggi. Jadi menurut pendapat Anda, apakah di sana rata-rata pekerja atau pegawai yang ada di sana telah terpuaskan dalam bekerja? Karena beban kerja di sana itu lumayan besar ya. Iya, Pak, terpuaskan, Pak. Oh, terpuaskan. Jadi berarti berdasarkan apa yang telah Anda berikan kepada instansi tersebut, dan instansi tersebut juga telah memberikan hak Anda sesuai dengan kemauan Anda. Ya, Iya, Pak. oke, terima kasih. Mana tadi yang kerja di bank ini? Ike. Kalau Ike, bagaimana Ike? Iya, Pak. Bagaimana kondisinya Ike dia kalau di kantornya? Dalam segi apa ini, Pak? Kepuasan kerja. Apakah Anda sudah puas di kantor Anda dalam bekerja? Artinya apakah yang Anda berikan, kan ini kan tergantung dari individu masing-masing. Bisa jadi kita sama-sama di kantor, umpamanya kantor apa tadi, Bang apa? BPD ya? Iya, Pak. Umpamanya sama-sama kasir di sana, saya tidak puas, sedangkan Anda puas. Nah, ya itu dibilang sama-sama individu. Di sini dari individunya yang merasakan. Bagaimana kalau kondisinya di kantor kita? Kalau untuk kepuasan bekerja, saya puas berdasarkan dengan insentif, gaji, perlakuan, semuanya sangat puas. Oh, berarti bagus. Berarti tidak bisa kita nanti ukur itu nanti di sana dia. Kalau penelitian, intinya begitu ya. Kalau penelitian itu atau memasukkan judul itu tergantung dari indikator atau permasalahan yang ada di lapangan, ya. Iya. Jadi begitu. Jadi untuk semua ini ya. Jadi kepuasan kerja itu umpamanya nanti Anda ingin mengambil judul pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan pada bank BPD Syariah. Apakah itu tidak bisa diambil karena sudah terpuaskan. Yang bisa diambil itu adalah umpamanya faktor-faktor lain, ya. Betul, Pak. Karena di dalam penelitian, jadi riset materi kita ini selalu mengarah kepada penelitian. Tujuannya itu ketika Anda nantinya ingin menulis skripsi atau tugas akhir, Anda bisa mengukur dari sekarang tempat atau calon tempat untuk membuat skripsi Anda, ya. Jadi bisa saja nanti di kantor Anda sudah bagus, berarti tidak usah diteliti di kantor Anda, cari objek lain. Ada yang ingin bertanya-tanya tuh, apakah tukar-tukar pikiran itu bagus? Teman-teman yang lain. Bagus itu kalau ada interaksi lah. Kita sama-sama tukar pikiran. Karena
ini nantinya tergantung dari kita sebagai mahasiswa, ya. Jadi nanti itu saya kembali katakan bahwa nanti kita pada pertemuan ke-9 mungkin kita akan mulai tatap muka, ya, mulai tatap muka dalam artian di sini saya memahami kondisi kalian, karena rata-rata yang mengambil non reguler itu orang yang bekerja. Jadi nanti kita sesuaikan toh tempatnya. Umpamanya kita mau di kampus minggu depan, kita di kampus minggu depannya lagi di tempat lain, dimanapun itu, ya, supaya nyaman dalam belajar, nyaman dalam berdiskusi. Tapi nanti pertemuan ke-9 ini saya ingin berfokus pada penyelesaian masalah, atau kita akan membahas tentang jurnal-jurnal yang pernah terbit terkait dengan materi-materi kita. Seperti di kelas non reguler ini, ya, non reguler semester 7 itu bahkan pekan lalu mereka minta untuk tetap muka, karena kebetulan pada semester lalunya saya juga yang ajar. Jadi mereka minta tetap muka. Cuma saya batasi kemarin tetap mukanya, dan bukan di kampus, di tempat lain. Mereka yang tentukan tempatnya. Itu juga akan menghasilkan kepuasan bagi mahasiswa, ya, karena yang bisa faktor kepuasan itu bisa terjadi juga pada pelayanan, penggunaan layanan. Ada ini ya, pertanyaan lain, atau adakah yang ingin tukar pikiran mengenai terkait masalah-masalah apa yang pernah kita pelajari pekan lalu kah, dan lain sebagainya, ataukah ada masalah di kampus yang ini yang bisa dikoordinasikan? Apakah ada dosennya yang tidak pernah masuk, apakah mungkin tidak berani melaporkan, bisa melalui kami, karena kebetulan kami juga ini bekerja di kampus. Kami akan meneruskan. Bagaimana dosennya? Dosen lain masuk bisa lalu. Masuk, Pak. Jadi siapa ketua tingkatnya di sini? Pak, saya. Marni. Di mana kerja Marni dia? Kemarin di Ketapang, Pak, tapi sudah dikasih keluar. Sekarang di mana, Min? Yang masih di ini, Pak, kerja di pusat. Hah? Di pusat apa itu? Enumerator, Pak. Apa? Enumerator pusat dari provinsi. Berarti bukan di Ketapang, Di. Nah, itu nanti itu di Ketahanan itu Anda bisa nanti ambil data di situ. Apa masalahnya sehingga ada ini toh? Tidak masalah kan, untuk disarankan kepada pemerintah agar dalam penelitian itu kan begitu. Kita akan mencari masalah apa yang terjadi di sana, kita mengkaji lalu memberikan solusi kepada pihak yang bersangkutan berdasarkan dengan data-data real yang ada di lapangan. Nah, bagaimana? Ada ini? Kalau tidak ada, kita akhiri aja ini pertemuannya dulu, karena saya mau mengajar lagi nanti. Ada mata kuliah selanjutnya ya? Ada, Pak. Mata kuliah apa? Ada, Pak. Mata kuliah apa? Apa itu? Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen di (7F). Semester 5 ini ya. Wah, Pak Pajar nanti dia, Pak Pajar maksudnya, Yusran Pajar. Iya, Pak. Oke, kalau
Kalau sudah tidak ada, kita akhiri aja pertemuan ini ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Absen di mana tuh, Pak? Nanti. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, materi perkuliahan pada hari ini saya nyatakan ditutup, dan proses selanjutnya adalah kita akan mengisi absensi, ya, mengisi absensi perkuliahan kita pada hari ini. Nah, jadi ini saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Di sini yang hadir saya lihat ya saat ini ya. Saat ini di sini peserta yang hadir ada 20 orang. Ada 20 orang. Nah, yang pertama itu kita cek dulu bagaimana dengan materi perkuliahannya. Apakah semua sudah download ya? Materi perkuliahan kelas 5F. Oke, 20. Di sini ada 20 orang yang sudah download materi perkuliahan. Namun di sini oke, sudah 20 orang masuk, berarti sudah pas. Kita isi daftar hadir ya. Yang pertama itu Najwa. Ada Najwa? Iya, Pak, hadir. Oke, Najwa hadir. Nining. Hadir, Pak. Mana Nining? Pak. Oke. Muhammad Akwan Permadi Kurdi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Darmawan. Darmawan ada? Darmawan ada? Tidak ada ya? Rapida. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Yunus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Siti Humaira. Hadir, Pak. Priska. Hadir, Pak. Mana Priska? Hadir, Pak. Oke. Yogi. Hadir, Pak. Ahmad Aldi. Hadir, Pak. Gusnawati. Gusnawati ada? Gusnawati, enggak ada ya? Hairati. Hairati. Enggak ada juga. Marni. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. Siti Saparia. Hadir, Pak. Nur Ramlan. Hadir, Pak. Pitra Wahyuandini. Pitra Wahyuandini. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, oke. Rismawati. Rismawati ada? Tidak ada ya? Feby Aprilia. Hadir, Aprilia. Pak. Hadir, Pak. Oke. Alfrida. Alfrida Hadir, Pak. Enjaurau. Hadir, Pak. Ike Oktaviani. Hadir, Pak. Tajudin. Hadir, Pak. Andi Fitriani.
Hadir, Pak. Marwah Hamdani. Hadir, Pak. Marwah Hamdani ada. Hadir, Pak. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Sekarang ini tanggal 13 ya. 13, 11. Jadi yang tidak hadir hari ini, yang pertama itu Darmawan, yang kedua itu adalah Gusnawati, yang ketiga itu Hairati, yang keempat itu adalah Rismawati. Masih ada yang tidak ada ini. Karena saya lihat di sini yang online, oh iya cocok 19 orang. Sudah cocok ini. Siapa tahu ada temannya yang hadir. Ini Darmawan. Cocok ini di. Ya, Jadi ya, saya Pak. simpan. Oke. Bagaimana ini pertemuan pekan depan?